Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan pembahasan kami mengenai pemodelan perambatan panas pada solusi deret pangkat. Kami berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayunisa Hairani dengan NIM 13016230001, Nuraini dengan NIM 13016230013, Gabriela Melia Desianta Munte dengan NIM 13016230061, dan Divi Yusuf Pratama dengan NIM 13016230047. Baik, berikut merupakan rincian pembahasan yang akan kami presentasikan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat pembahasan, landasan teori, pemecahan masalah, interpretasi hasil, kesimpulan, dan saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nuraini. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang. Yang pertama itu, perpindahan panas merupakan fenomena fisika fundamental yang berperan penting dalam bidang fisika, material, teknik, dan sistem pendinginan. Pada media padat, perpindahan panas terjadi melalui konduksi yang secara matematis dimodelkan oleh persamaan panas atau heat equation. Lalu, untuk persamaan panas juga termasuk persamaan diferensial linear parabolik yang menggambarkan distribusi temperatur terhadap ruang dan waktu. Selanjutnya, pada plat tipis, pemodelan dapat disederhanakan menjadi dua dimensi karena ketebalan plat jauh lebih kecil dibandingkan panjang dan lebar. Lalu, untuk persamaan panas pada plat tipis dapat diselesaikan secara analitik melalui metode pemisahan variabel dan solusi deret pangkat. Nah, melalui pendekatan analitik ini penting sebagai dasar pemahaman fisik serta validasi metode numerik dalam studi perpindahan panas. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Untuk yang pertama, bagaimana merumuskan model matematis perambatan panas pada plat tipis menggunakan persamaan diferensial parsial linear. Lalu yang kedua, bagaimana menyelesaikan persamaan panas pada plat tipis dengan metode pemisahan variabel dan solusi deret pangkat. Dan yang ketiga, bagaimana makna fisik solusi terhadap distribusi temperatur dan perilaku perambatan panas pada plat tipis. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan pembahasannya. Untuk yang pertama, merumuskan model matematis perambatan panas pada plat tipis menggunakan persamaan diferensial parsial linear. Lalu yang kedua, menjelaskan penyelesaian persamaan panas dengan metode pemisahan variabel dan solusi deret pangkat. Dan yang ketiga yaitu menganalisis makna fisik solusi terhadap distribusi temperatur pada plat tipis. Lalu di sini ada manfaat dari pembahasannya, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman penerapan persamaan diferensial lanjut dalam pemodelan fenomena fisika. Yang kedua, meningkatkan wawasan tentang penggunaan metode deret pangkat sebagai solusi analitik. Dan yang ketiga, menjadi dasar pengembangan kajian lanjutan atau simulasi numerik perpindahan panas dua dimensi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ayunisa Khairani. Baik, selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu perpindahan panas. Perpindahan panas merupakan proses berpindahnya energi termal akibat adanya perbedaan temperatur. Mekanisme perpindahan panas meliputi konduksi, konveksi, dan radiasi. Pada media padat seperti plat tipis, mekanisme dan dominan adalah konduksi. Konduksi terjadi melalui transfer energi antar partikel tanpa disertai perpindahan massa secara makroskopis. Fenomena konduksi menjadi dasar dalam analisis dan pemodelan distribusi temperatur pada material teknik. Next. Kemudian hukum Fourier. Secara kuantitatif, konduksi panas dijelaskan oleh hukum Fourier. Hukum Fourier menyatakan bahwa laju aliran panas sebanding dengan gradien temperatur. Arah aliran panas berlawanan dengan arah kenaikan suhu. Hukum ini menjadi dasar fisika dalam penurunan persamaan matematis perpindahan panas pada media kontinu. Oke, selanjutnya ada persamaan panas atau heat equation. Berdasarkan hukum Fourier dan prinsip kekekalan energi, diperoleh persamaan panas yang termasuk persamaan diferensial parsial linear parabolik. Nah, persamaan ini menggunakan perubahan temperatur terhadap ruang dan waktu secara kontinu. Secara geometris, persamaan panas ini dua dimensi dapat dituliskan sebagai dou xyt
per do T itu sama dengan alfa dikali do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat. Dengan keterangan U, X, Y, T itu menyatakan temperatur, X dan Y itu adalah koordinat ruang pada plat tipis, dan variabel T itu adalah variabel waktu. Dan alfa itu adalah difusivitas thermal material. Jadi setiap material itu mempunyai alfanya masing-masing. Dan persamaan ini baik digunakan untuk memodelkan perambatan panas pada plat tipis. Nah, ini next. Lalu kita menggunakan plat tipis sebagai model fisis. Plat tipis adalah benda padat dengan ketebalan jauh lebih kecil dibandingkan panjang dan lebarnya, sehingga bisa kita asumsikan bahwa ketebalannya itu hampir mendekati nol. Asumsi plat tipis mungkin penyederhanaan sistem menjadi dua dimensi. Nah, variasi temperatur ke arah ketebalan dapat diabaikan. Jadi yang kita bahas di sini adalah secara dua dimensi. Model dua dimensi tetap relevan secara fisik dan banyak digunakan dalam analisis sistem termal. Lalu karena plat tipis menjadi model ideal untuk mengkaji perambatan panas secara analitik maupun numerik. Very next. Nah, lalu di sini persamaan diferensial parsial linear parabolik itu menjadi tonggak utama dari persamaan panasnya. Nah, persamaan ini melibatkan turunan fungsi terhadap lebih dari satu variabel bebas yang memiliki karakteristik memiliki turunan waktu orde pertama dan turunan ruang orde kedua, dan mencerminkan sifat difusif di mana sistem cenderung menuju keadaan setimbang seiring berjalannya waktu. Jadi next. Nah, untuk menyelesaikannya itu ada dua. Yang pertama itu yaitu metode pemisahan variabel. Nah, di metode pemisahan variabel ini mengasumsikan solusi sebagai hasil kali fungsi-fungsi yang masing-masing bergantung pada satu variabel bebas, dan reduksi dari persamaan diferensial parsial menjadi beberapa persamaan diferensial biasa. Dan ini sangat efektif untuk kondisi batas sederhana dengan domain teratur seperti plat persegi panjang. Namun, ada metode lain, yaitu metode deret pangkat, yang menyatakan solusi dalam bentuk deret tak hingga. Dan itu digunakan jika solusi eksak fungsi elementer sulit diperoleh, dan memberikan informasi mengenai struktur solusi dan sifat konvergensi. Sehingga, pada metode yang akan kita bahas pada hari ini adalah metode deret pangkat. Boleh di next. Di sini kita menggunakan plat tipis homogen dan isotropik. Nah, dimensinya itu adalah panjang L, lebar W, dan ketebalan diabaikan. Karena ketebalannya sangat tipis sehingga kita bisa mengabaikan ketebalannya. Dengan arah X itu panjangnya dan lebar W itu dengan arah Y. Nah, fungsi temperaturnya itu kan tadi U, X, Y, T. Sehingga persamaan panas dua dimensinya yang telah disebutkan tadi, do U per do T itu sama dengan alfa dikali do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat. Dan alfa itu adalah difusivitas thermal material. Nah, untuk kondisi batasnya, untuk memastikan solusi tunggal ditetapkan kondisi batas suhu 0 di seluruh tepi plat. Jadi pada setiap ujung plat itu kita pastikan bahwa suhunya itu 0. Sehingga U0 YT itu adalah 0, ULYT itu sama dengan 0, dan UX0T itu sama dengan, dan UXWT sama dengan 0. Ini penting karena untuk sebagai solusi nilai awalnya. Next. Untuk langkah pemisahan variabel, kita asumsikan bahwa UXYT itu berbentuk fungsi X, Y, dan T. Dengan proses reduksi itu, setelah substitusi dan pembagian dengan alfa XYT, persamaan terpisah menjadi
1 per alfa T dt per dt kecil itu sama dengan 1 per X dikali D kuadrat X per DX kuadrat ditambah 1 per Y D kuadrat Y besar per DY kuadrat sama dengan negatif lambda. Nah, ini kita akan mengubah persamaan diferensial parsial menjadi persamaan diferensial biasa dengan dt per dt ditambah alfa lambda t itu sama dengan 0 dan d kuadrat x per dx kuadrat ditambah lambda x x itu sama dengan 0 dan d kuadrat y per dy kuadrat ditambah lambda y sama dengan 0. Nah, dengan hubungannya lambda itu adalah lambda x ditambah lambda y. Next. Nah, untuk penyelesaiannya menggunakan metode deret pangkat, yang pertama kita definisikan persamaan diferensial orde 2-nya dulu, yaitu d kuadrat x per dx kuadrat sama dengan lambda x sama ditambah lambda x itu sama dengan 0. Nah, kita menggunakan ekspansi deret pangkat dengan asumsi solusi untuk x-nya itu adalah sigma dari n sama dengan 0 hingga an xn x pangkat n, sehingga turunan pertamanya itu x aksennya adalah sigma n sama dengan 1 hingga n dikali an x pangkat n min 1, dan turunan keduanya adalah sigma n sama dengan 2 hingga n dikali n min 1 an x pangkat n min 2. Lalu kita mensubstitusikannya kepada persamaan di atas, persamaan diferensial orde 2 di atas, sehingga mendapatkan deret, yaitu seperti di bawah, sigma n sama dengan 2 hingga dari n dikali n min 1 an dikali x pangkat n min 2 ditambah lambda x dikali sigma n sama dengan 0 hingga an xn sama dengan 0. Nah, lalu kita seragamkan indeksnya supaya sama dengan 0 semua sigmanya, sehingga bisa kita gabungkan, sehingga kita ubah indeks pada suku pertama sehingga menjadi sigma n sama dengan 0 hingga dari n plus 2 dikali n plus 1 an plus 2 ditambah lambda x an dikali x pangkat n sama dengan 0. Lalu kita menentukan relasi rekurensinya agar persamaan bernilai 0 untuk setiap x dan koefisien harus 0, sehingga didapatkan n plus 2 dikali n plus 1 an plus 2 ditambah lambda x an sama dengan 0 itu adalah an plus 2 nya sama dengan negatif lambda x per n plus 2 dikali n plus 1 dari an. Boleh di next. Nah, untuk solusi eigennya untuk dimensi ruang x dan y, relasi rekurensi di atas menghasilkan dua solusi bebas. Yang pertama itu sinus untuk indeks ganjil dan kosinus itu untuk indeks genap. Penyerapan kondisi batas x0 sama dengan 0 dan xl sama dengan 0. Kondisi ini memaksa solusi kosinus hilang dan menyisakan solusi sinus yang stabil. Sehingga fungsi eigen arah x itu bernilai xm x sama dengan sin m px per l, dan nilai eigen arah x itu adalah lambda x sama dengan p mp per l pangkat 2. Nah, dan arah y itu dengan prosedur yang sama untuk domain lebar w, fungsi eigen arah y itu adalah yn y sama dengan sin alpha py per w, dan nilai eigen arah y itu adalah lambda y sama dengan alpha pi per w dikuadratkan. Jadi kita tahu nilai yang tadi lambda itu sama dengan lambda x ditambah lambda y ya. Jadi kita bisa mendapatkan lambdanya. Boleh di next. Nah, lalu dari persamaan tadi
itu kita mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan diferensial waktu dt per dt itu sama dengan alfa lambda t ditambah alfa lambda t sama dengan 0, di mana yang tadi saya bilang lambda itu adalah nilai eigen total dari lambda x ditambah lambda y. Dan solusi umumnya dt per t itu sama dengan negatif alfa lambda dt dan len t, sehingga len t itu sama dengan, kalau kita integralkan kedua ruas, yaitu menjadi negatif alfa lambda t ditambah c. Dan fungsi t dalam waktu t itu sama dengan e alfa pangkat lambda t. Sehingga nilai eigen totalnya itu bisa kita jumlahkan dengan nilai lambda x ditambah lambda y yang kita tahu tadi. Itu adalah mp per L pangkat 2 ditambah np per W pangkat 2. Boleh di next? Nah, lalu konstruksi solusi umum akhirnya kita tahu sudah tadi x-nya fungsi y dan fungsi t menjadi satu fungsi distribusi utuh ux yt. Sehingga persamaan superposisi itu menjadi double sigma m sama dengan 1, n sama dengan 1 hingga tak hingga dari amn sin mpx per L sin npy per W dikali e pangkat negatif alfa, yaitu lambda x ditambah lambda y kuadrat, masing-masing dikuadratkan dikali t. Lalu penentuan koefisien AMM pada kondisi awas setelah t sama dengan 0, sehingga e pangkat 0 itu sama dengan 1 menjadi persamaan menjadi deret Fourier ganda. Sehingga fx, y-nya itu menjadi double sigma m sama dengan 1, n sama dengan 1 hingga tak hingga amn sin m px per L dikali sin n py per W. Karena kita tahu bahwa pada saat t-nya sama dengan 0, maka e pangkat 0 1. Jadi e-nya bisa kita anggap 1. E pangkat 0 jadi 1. Nah, lalu kita integralkan menggunakan sifat ortogonitas fungsi sinus. AMN itu sama dengan 4 per LW double integral 0 hingga L, 0 hingga W, W f x y sin mpx per L dikali sin npy per W dx dy. Boleh di next? Baik, selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Yang pertama, konsep dasar solusi. Deret Fourier merupakan hasil superposisi dari berbagai mode panas. Komponen solusi. Ada pola spasial dibentuk oleh fungsi sinus pada arah X dan Y, dan karakteristik waktu, faktor eksponensial yang mengatur peredaman panas seiring berjalannya waktu. Kemudian ada kendali sistem. Perilaku termal sepenuhnya ditentukan oleh struktur persamaan diferensial parsial atau PDP, linear, dan kondisi batas yang ditetapkan. Kemudian yang kedua ada visualisasi spasial. Analisis kontur menunjukkan bagaimana suhu tersebar di seluruh permukaan plat. Kemudian kondisi batas di Rickel, temperatur bernilai 0 di sepanjang tepi plat mengonfirmasi kesesuaian solusi dengan batasan fisik yang diberikan. Kemudian gradien temperatur, ada kontur rapat menandakan perubahan suhu yang tajam atau gradien suhu yang lebih rendah atau lambat. Kemudian validasi. Perbandingan antara solusi analitik dan numerik menunjukkan pola yang konsisten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya ada dinamika waktu dan sifat difusif.
Evolusi temperatur, yaitu menampilkan bagaimana distribusi suhu berubah terhadap waktu. Kemudian, ada peredaman mode panas, di mana mode dengan indeks lebih tinggi meredam lebih cepat. Kemudian pola temperatur yang awalnya kompleks secara bertahap menjadi lebih sederhana dan merata. Lalu kemudian ada, dalam dinamika waktu dan sifat difusif, ada sifat difusif yang mana sistem secara alami bergerak menuju keadaan distribusi suhu yang lebih seragam atau kesetimbangan. Yang keempat ada kesimpulan akhir, yaitu visualisasi yang dihasilkan memperkuat bahwa solusi matematis tidak hanya valid secara teoretis, tetapi juga mampu mempresentasikan fenomena fisik perlambatan panas secara akurat. Ketiga aspek spasial, gradien, dan waktu saling melengkapi dalam menginterpretasikan struktur aliran panas pada plat. Baik, kemudian ada kesimpulan, yang pertama, pemodelan panapatis merupakan perlambatan panas pada, plat tipis berhasil dimodelkan secara sistematis menggunakan persamaan diferensial parsial linear dua dimensi. Lalu yang kedua, pada metode penyelesaian menggunakan metode pemisahan per variabel untuk mereduksi PDP menjadi beberapa persamaan diferensial linear biasa yang bergantung pada variabel, ruang atau waktu. Lalu selanjutnya ada karakteristik solusi. Yang pertama ada aspek ruang, yang mana penggunaan metode deret pangkat menghasilkan fungsi eigen berbentuk sinus yang memenuhi kondisi batas. Lalu ada aspek waktu, di mana menghasilkan faktor perendaman eksponensial. Lalu selanjutnya ada sifat fisika, di mana distribusi temperatur merupakan superposisi mode-mode panas yang bersifat difusif, di mana suhu akan berangsur merata hingga mencapai kesetimbangan termal. Lalu kemudian ada validitas, di mana solusi deret pangkat terbukti sah secara matematis dan mampu mempresentasikan fenomena fisika secara konsisten. Lalu ada saran, bagi institusi pendidikan disarankan untuk mengintegrasikan teori matematis dengan permodelan fenomena fisika nyata agar mahasiswa memahami makna fisis dari solusi persamaan, bukan sekedar prosedur hitung. Lalu yang kedua, bagi dosen pengampu, dapat menggunakan kajian ini sebagai contoh komprehensif dalam menjelaskan PDP linear, pemisahan variabel, dan solusi deret pangkat secara terstruktur. Lalu bagi mahasiswa, perlu memperdalam pemahaman mengenai penerapan PDP dan metode solusi analitik, terutama untuk sistem kontinu dan proses difusi di bidang teknik. Lalu bagi peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan model yang lebih kompleks seperti kondisi batas non-homogen atau variasi sifat material. Lalu kemudian mengombinasikan pendekatan analitik dengan metode numerik untuk memperkaya pemahaman pada konteks aplikasi nyata. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak dan Ibu, juga teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.